Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran Bu Dwi. Semoga saja kalian sehat-sehat semua, tetap di rumah aja, terus tetap batasi social distancing. Jangan lupa kalau pergi pakai masker, jangan lupa sering cuci tangan. Oke, bertemu lagi. Kali ini di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari statistika. Karena kemarin kita udah belajar tentang min sama median, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang modus, terutama modusnya data kelompok. Oke. Yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Dwi Rahmatun. Saya adalah salah satu guru matematika di SMK Negeri 1 Klego Boyolali. Dan untuk anak-anakku kelas 11 SMK Negeri 1 Klego Boyolali, khususnya kelas 11 TETL 1, TETL 2, TETL 3, terus DPIP 1, DPIP 2, BKP, dan 11 BB 3, silahkan kalian tonton video ini sampai akhir dan silahkan dipelajari apa yang akan saya sampaikan. Oke, kita akan lanjut. KD-nya, modus yang mau kita pelajari masih sama seperti kemarin, yaitu 3.28, yaitu menghitung ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok yang mencakup min, median, dan modus. Tapi hari ini kita hanya akan fokus ke modus saja. Terus yang selanjutnya 4.28, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data yang mencakup min, median, dan modus. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, setelah kalian mempelajari modus ini, kalian itu diharapkan apa sih? Kalian nanti diharapkan dapat menghitung modus data tunggal dan kelompok. Karena modus data tunggal ini saya yakin kalian sudah bisa, dari kalian SD, SMP, mesti kalian sudah bisa. Jadi diharapkan setelah melihat video ini kalian dapat menghitung modus data kelompok. Nah, terus yang selanjutnya, kalian nanti harus dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan modus data kelompok. Jadi nanti ada 2 ya, kalian harus bisa itu. Terus yang selanjutnya, khusus kelas 11, anak-anakku kelas 11 SMK Negeri 1 Klego Boyolali, saya akan menyampaikan teknik penilaiannya. Yang pertama, nanti ada penilaian keterampilan, nanti berupa soal post test, bentuknya uraian, dan nanti akan saya kirim lewat WA grup kelas masing-masing. Terus yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, nanti soal tesnya online via pakai Google Form saya, dan nanti akan saya share linknya melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Jadi nanti ada 2 ya, yang satu tugas, yaitu nanti masuknya ke penilaian keterampilan, terus nanti ada kayak ulangan atau tes, nanti masuknya itu ke penilaian pengetahuan, seperti itu. Terus lanjut aja, kita langsung ke materinya ya. Sebelum ke materi, kalian perlu tahu nih, kenapa sih kalian harus mempelajari modus, apa sih manfaatnya modus buat kehidupan sehari-hari, kayak gitu ya. Nah, ini salah satunya yaitu menunjukkan data mayoritas dari suatu populasi. Mayoritas itu yang paling banyak, yang frekuensinya paling banyak, itu namanya mayoritas. Lah, contohnya misalnya nih, model baju apa yang dibeli mahasiswi, terus warna apa yang paling diminati, terus nanti daya belinya, harganya itu sekitar berapa, mereka itu biasanya belinya itu harganya itu antara berapa. Lah, misalnya diketahui bahwa kemeja putih polos dengan kerut pada bagian pinggang dengan harga antara 35.000 sampai 60.000 itu paling diminati, paling laku keras. Lah, maka suatu butik yang ada di sekitar kampus akan cenderung menjual baju dengan kriteria tersebut. Jadi dengan kita mengetahui mayoritas, nih misalnya mayoritas mahasiswi itu suka kemeja apa, kayak gitu. Lah, dengan mengetahui mayoritas mereka itu sukanya seperti apa, kita nanti bisa menjual baju sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita nanti akan
untungnya juga akan banyak, seperti itu. Jadi untuk mengetahui mayoritas. Lanjut, kemarin sudah saya jelaskan ya, distribusi data kelompok itu nanti ada 3, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, sama ukuran penyebaran data. Ya, untuk ukuran pemusatan data, kemarin kita sudah belajar min sama median. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modus. Ya, modus. Nah, sekarang modus. Pengertian modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Jadi yang sering muncul itu namanya modus, ya. Terus, jika suatu data mempunyai frekuensi yang sama, berarti data-data tersebut tidak mempunyai modus. Tapi, jika terdapat 2 yang mempunyai frekuensi sama, maka data-data tersebut memiliki 2 modus atau disebut dengan bimodus. Kalau nanti misalnya modusnya itu ada 3, berarti itu namanya trimodus, dan seterusnya. Tapi, kalau misalnya nanti frekuensinya itu sama, misalnya nih, semuanya itu frekuensinya 2 semuanya. Nah, berarti kalau seperti itu dia tidak mempunyai modus. Atau misalnya frekuensinya cuma 1 semua, berarti itu dia tidak mempunyai modus. Tapi kalau misalnya ada 2 atau 3 kayak gitu, nah itu termasuk dia memiliki modus. Itu sedikit tentang modus. Kita lanjut cara menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan modus data kelompok. Nanti bisa dilihat di sini ya, nanti rumusnya ini delta X itu K D1 per D1 plus D2. D1 plus D1 sama D2 itu apa sih gitu ya. Kalian kan kemarin belum tahu ya. Kalau MO itu adalah modus, simbol dari modus. Terus untuk TB, kemarin sudah saya terangkan TB ya. TB itu adalah tepi bawah kelasnya modus. Jadi nanti ada tepi bawah, ada batas bawah, ada tepi atas, batas atas. Terus yang selanjutnya ini ada K. K itu adalah panjang kelas, atau ada yang menyimbolkannya dengan I, yaitu interval. Jadi itu sama aja ya. Ada yang menyebut K, ada yang menyebut I, itu sama aja. Terus untuk D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, jadi ada yang menulis D1, ada yang menulis S1, sama saja. Itu hanya masalah simbol saja. Yang penting kalian tahu ya, selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya itu D1. Untuk D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, langsung aja kita lanjut, kita langsung bisa ke contoh soalnya supaya kita lebih paham ya. Jadi nanti kalau misalnya ada contoh soal seperti ini datanya kelompok ya. Dicontohkan nilai matematika kelas 11, kelas ini nilainya, ini kelasnya ya, ini maksudnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Frekuensinya di sini. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya nanti yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan tepi bawah sama panjang kelas atau interval. Jadi kita tentukan dulu nih TB-nya. Yang pertama kita lakukan kelas modusnya dulu kita tentukan ya. Terus yang selanjutnya menentukan D1 dan D2 ya, tadi ya, selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya dan kelas sesudahnya. Terus habis itu kalau sudah ketemu semua, kita langsung masukkan ke rumusnya modus tadi. Oke, jadi dari soal tadi ya, kita langsung penyelesaiannya dari soal tadi ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Cara menentukannya gimana? Kita lihat frekuensi. Di sini ada frekuensi ya. Frekuensi dari 1, 5 dan seterusnya sampai 8. Kamu cari yang paling besar, yang paling tinggi itu yang mana? Dari 1, 2 ya, di sini ada 25. Berarti 25 ini adalah kelas modusnya. Kelas modusnya yaitu ini ya. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Berarti kelas modusnya ada di kelas 5, yaitu besarnya yaitu 25 ini. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Nah, setelah kita cari kelas modus, kita cari tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kemarin udah kita singgung
kemarin ya pas mencari median ya, ada tepi bawah, ada batas bawah. Kalau tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah. Kalau di sini kelasnya batas bawahnya itu adalah 74, sementara batas atasnya itu adalah 82. Jadi ini batas bawah dikurangi setengah, berarti 74 dikurangi setengah, ketemunya 73,5. Paham? Nah, sampai sini udah. Kemudian kita cari interval atau K atau I atau panjang kelas, sama aja ya. Nah, mencari interval itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Kemarin juga sudah saya terangkan, tepi atas itu adalah batas atas ditambah setengah. Berarti ini 82 ditambah setengah. Jadinya 82,5. Terus tepi bawahnya tadi 73,5 dikurangi ketemunya 9. Jadi intervalnya adalah 9. Tepi bawah ketemu, interval sudah ketemu. Nah, kita cari D1-nya. D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya di sini 25 sebelumnya. Berarti sebelumnya di sini ada 12. Berarti 25 dikurangi 12 ketemunya 13. Untuk D2-nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modusnya 25, sesudahnya itu adalah 22. Jadi 25 dikurangi 22 ketemunya 3. Berarti D2-nya 3. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya tadi. Modus sama dengan TB plus K kali D1 per D1 plus D2. TB-nya tadi 73,5, K-nya tadi 9, terus D1-nya 13, D2-nya 3. Ini kita jumlahkan dulu ya. 13 tambah 3 itu 16, berarti jadi 13 per 16. Nah, ini harusnya ini langsung 16 gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kita kalikan dengan 9. 13 kali 9 dibagi 16, ketemunya 7,3125 seperti itu. Kemudian kita jumlahkan dengan 73,5, ketemunya 80,8125. Kemudian ini kita bulatkan menjadi dua angka di belakang desimal, jadinya 80,81. Jadi modusnya 80,81. Sudah seperti itu. Mungkin kalian paham ya. Mudah-mudahan paham. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan ya, kalau rumus modus data kelompok itu saya tulis lagi di sini ya. Rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah plus K kali D1 per D1 plus D2. Seperti itu, mudah sekali. Nggak seribet median yang kemarin. Terus sekarang setelah kalian menonton video pembelajaran ini sampai selesai, sampai tadi saya menerangkan, saya harap kalian paham dan silahkan kalian nanti kerjakan latihan soalnya. Nanti linknya akan saya berikan di sini, silahkan nanti dikerjakan. Terus nanti akan nanti nilainya akan langsung muncul. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap di rumah aja, terus jangan lupa pakai masker, terus rajin-rajin cuci tangan, batasi dengan sosial ya, jangan lupa social distancing. Tetap sehat, tetap semangat.